Aloha bro, jumpa lagi bersama gua dan hari ini kita masuk di rangkuman asal. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bro, di sini siapa yang nggak tahu outlet es krim yang lagi viral? Cuma angkat tangan. Yes, betul. Nah, jadi yang namanya outlet es krim yang lagi viral adalah Mixe, ya itu namanya. Dan hari ini gue akan rangkum sejarah Mixe buat kalian. Nah, bro, ternyata Mixe ini dulunya hanyalah kios sederhana, hingga banyak banget cabangnya sekarang. Bagi yang penasaran dengan sejarah Mixe dari awal dirintis hingga sesukses saat ini, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Supaya apa? Ketika kalian lagi makan es krimnya, kalian langsung terpikir sejarahnya, sehingga sensasinya luar biasa. Oke, friend, gini. Jadi, Mixe ini merupakan gerai minuman dan es krim asal China yang didirikan oleh Zhang Hongqiao pada 1997. Nah, sebagai mahasiswa di salah satu universitas China, itu namanya Universitas Henan yang ada di China. Jadi si Hongqiao ini awalnya membuat Mixe dalam bentuk es serut. Kalian tahu ya. Jadi kalau kalian pernah merasakan di tahun 2000-an es serut itu masih ada. Ya, ternyata kita satu frekuensi ya. Nah, yang kemudian si Mixe ini dalam bentuk es serut yang kemudian dijual dalam kios sederhana untuk meringankan beban biaya keluarganya di Zhengzhou Henan. Ternyata si pendirinya itu dari keluarga yang bisa dikatakan secara materi belum bisa dikatakan kaya, artinya dia orang yang tidak punya. Terus modal yang digunakan Hongqiao untuk memulai es serut Mixe itu adalah dari uang yang dikumpulkan selama kerja paruh waktu dan pinjaman sang nenek. Nah, jadi dia tuh membuat bisnis Mixe ini sambil kerja ternyata. Ya, saat itu si nenek Hongqiao meminjamkan uang ke sang cucu. Nih, unik ya. Si nenek juga baik banget nih. Jadi pada saat itu dia minjam 4.000 RMB atau setara 483 US dollar pada tahun itu ya. Nah, berlanjut lagi, karena modal awal yang terbatas, gerai Mixe pertama sangat sederhana banget ya. Jadi kayak ruko kecil lah gitu kan. Hanya terdapat lemari es dan beberapa bangku meja lipat kan. Nah, si Hongqiao bahkan membuat sendiri mesin untuk memproduksi. Wah, ternyata memang si Hongqiao ini dia punya ide yang brilian ya. Jadi pada saat itu dia membuat mesin sendiri untuk memproduksi es krim. Nah, waktu itu memang es krimnya baru es serut ya. Nah, ternyata dia juga sebelum punya toko yang kecil, dia juga menjualkan es krimnya tuh di motor. Kayak kalau di Indonesia banyak ya, ada yang didorong, mungkin kalau di China di motor. Meski dibuat dengan mesin seadanya, produk utama di toko si Hongqiao tersebut sangat unik, terutama es serut, es krim, dan smoothie. Setelah bisnis miliknya berangsur-angsur membaik, dia mulai menjual es susu di gerainya. Terus dengan bisnis ini, ternyata si Bang Zhang Hongqiao ini dapat menghasilkan lebih dari 100 RMB per hari. Wow, kalian hitung deh kalau bisa hitung 100.000 RMB per hari. Nah, namun masalah mulai datang saat musim dingin tiba. Hal tersebut membuat jualan tidak laku. Wajar lah ya, siapa sih yang mau beli es dalam cuaca dingin kalau nggak lagi ngidam banget gitu kan. Nah, pada saat itu ternyata si Zhang Hongqiao itu ia terpaksa untuk menutup tokonya. Oh, memang ya gimana ya, udah musim hujan, salju, ya es mungkin nggak laku ya. Nah, kendati begitu si Hongqiao itu tidak patah semangat. Setelah 1 tahun dia kembali membuka toko kedua. Wow,
Sudah tutup toko pertama, terus dia buka toko kedua dan mengubah namanya menjadi Mixe Bingcheng. Susah ya. Artinya kastil es yang dibangun dengan salju yang manis. Memang ada ya salju manis. Soalnya gue belum pernah nyobain sih. Terus makin kesininya dia telaten membuat perhitungan berdasarkan biaya dan akhirnya menetapkan harga es krim sebesar 2 RMB. Lalu ketika toko lain menjual sekitar 10 RMB, bisnisnya berkembang pesat sejak toko dibuka dan sering terjadi antrian panjang di depan pintu. Nah, ini juga terjadi di daerah gua di Tangerang, tapi gua nggak tahu ya kalau di daerah Indonesia lainnya. Itu antriannya bro sampai panjang bet, ya kan? Nah, harga yang ditawarkan oleh Zhang untuk minumannya jauh lebih murah dibandingkan para pesaingnya. Iya sih, ada satu brand yang depannya N, belakangnya D itu dia juga menjual es krim, tapi itu kembali ke selera ya. Memang jauh murah Mixe. Nah, meskipun menawarkan dengan harga murah, Mixe kini menjadi merek bubble tea tunggal paling laris di China. Setuju sih gua. Pada tahun 2010, Mixe Bingcheng ya memilih untuk bekerja sama dengan Zhengzhou Baodao Trading Co. Ltd. untuk mengembangkan waralaba di seluruh negeri yang semakin meninggalkan visibilitas dan pengaruh perusahaannya. Mixe mulai melesat di tahun-tahun berikutnya. Wah, grafiknya naik terus. Terbukti dari dengan dibukanya banyak cabang di berbagai negara, pada tahun 2020 Mixe memiliki lebih dari puluhan ribu cabang yang ada di berbagai negara. Wow, di Indonesia aja Mixe mulai membuka gerainya secara masif sejak 2020. Terhitung sampai hari ini, Mixe memiliki sekitar 300 cabang di seluruh Indonesia. Wow, tempat gua aja lebih dari 5. Hal tersebut tidak luput dan ide marketing tokoh minuman dan es krim ini. Kebetulan Mixe ini lagi happening, yes, setuju gua. Momennya lagi happening banget, jadi kita manfaatkan momen itu. Kebetulan memang cabang ini berdekatan juga, nah setuju juga, itu yang membuat tanya. Jadi dia per meter itu atau per kilometer pasti ada. Gue nggak tahu deh itu sistem marketing seperti apa. Mungkin buat kalian yang tahu sistem marketing seperti itu bisa lempar komentar, kita berdiskusi ya. Tapi sebenarnya ini bukan masalah dan kendala, karena percaya diri. Nah, dia jadi lebih percaya dirinya ya. Oke, dengan konsep QSC, Quality Service Cleanliness. Itu diutarakan oleh salah satu area manager. Jadi Mixe itu punya konsep QSC, Quality Service Cleanliness ya. Terus dikutip dari kumparan food ya, di tahun 2020 bulan 1 berpegang teguh pada prinsip QSC. QSC itu memang konsep kenapa si Mixe ini berkembang pesat ya. Nah, tapi hal tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran brand ini untuk membangun cabang di lokasi yang berdekatan. Maka tidak heran kalau sekarang kita bisa menemukan Mixe di berbagai tempat. Setuju sih. Bahkan Mixe ini melalui laman resminya juga telah menggambarkan perluasan ekspansi bisnisnya yang tidak hanya sebesar di Pulau Jawa, melainkan sudah mulai menambah hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Wow, keren bro. Bisnis itu kalau memang kita disiplin, komitmen, tekun, ya seperti sejarah-sejarah para pebisnis lainnya, Mixe ini salah satu contoh yang gebrakannya luar biasa. Ya kan, awal-awal gue ngeliat satu outlet di Tangerang, tiba-tiba sebulan berikutnya itu udah banyak banget. Sampai di tempat gue aja gue bingung mau beli di mana gitu kan. Gimana bro? Ada hal yang menarik apa dengan Mixe? Yuk kita tukar pengalaman di kolom komentar.
Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, yuk, itu 3, 1, 2, 3, jangan lupa subscribe. Dan jika kalian suka dengan video atau konten Asak, kalian bisa like dan share sebanyak-banyaknya supaya Asak Production semakin hari semakin berkembang dan secara kontennya bisa terus konsisten. Terima kasih. Ciao.